Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah perdagangan luar negeri. Kali ini kami akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nurul Azize, ada Mutia Nabila Andre, lalu saya sendiri Ervina Kusumawardani, dan juga Salsabila Rehandini. Next. Materi kelompok 2 yang akan kita bahas kali ini yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua ada investasi luar negeri, lalu ada mengapa memasuki pasar luar negeri, bagaimana memasuki pasar luar negeri, dan yang terakhir adalah strategi global atau multi domestik. Yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional ialah perdagangan yang dilakukan antar negara dengan negara lain, di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Dalam siklus yang terjadi pada perdagangan internasional ini, tentunya melibatkan pemilik barang atau jasa yang akan menawarkan produknya dan pembeli. Namun, transaksi yang dilakukan tentu berdasarkan prosedur yang berlaku secara internasional. Misalnya saja ekspor, investasi yang dilakukan dengan mendirikan pabrik di luar negaranya. Dengan adanya perdagangan antar negara, tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan ini. Misalnya saja, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengelolaan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut. Atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan ini sangat membantu dan bermanfaat tentunya dengan adanya perdagangan internasional. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa, sudah terbantu pemenuhan kebutuhannya. Next. Nah, pembahasan yang kedua adalah teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Terdapat 2 teori, yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Contohnya, negara A memproduksi bukunya ini 5 buku per jam, sedangkan pensilnya hanya memproduksi 1 pensil per jam. Nah, negara B memproduksi 2 buku per jam, namun namun bisa memproduksi 7 pensil per jam. Karena negara A memiliki efisiensi dalam memproduksi buku, sementara negara B memiliki efisiensi terhadap memproduksi pensil, maka perdagangan antara A dan B akan memberikan keuntungan menjual buku jika A menjual buku dan negara B menjual pensil. Next. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Komparatif. Apa itu teori keunggulan komparatif? Berdasarkan teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang, namun negara tersebut dapat melakukan perdagangan internasional pada barang yang paling produktif dan efisien untuk diproduksi. Ilustrasinya seperti ini. Negara A dapat memproduksi buku 6 buku per jam. Sedangkan pensil, negara A ini bisa memproduksinya hanya 3 pensil per jam. Namun negara B bisa memproduksi buku dan pensil 2 buku dan 2 pensil masing-masing per jam. Jika dilihat nih dari tabel, pada dasarnya negara A memiliki keunggulan dalam produksi, eee, maksudnya negara B memiliki keunggulan dalam produksi buku dan pensil. Meskipun demikian, biaya relatif produksi di negara A lebih besar dibandingkan negara B. Misal 1 pensil di negara A sama dengan 2 buku di negara B. Lalu sementara 1 pensil di negara B setara dengan satu buku di negara A. Jadi negara A dan B dapat melakukan perdagangan
dengan A memproduksi buku dan B memproduksi pensil. Next. Lalu ada manfaat perdagangan internasional. Tentunya, perdagangan internasional ini dilakukan karena memiliki manfaat-manfaat. Yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Contohnya, masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi kurma walaupun kurma ini sangat sulit tumbuh di Indonesia. Yang kedua, ada memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah, sehingga akan meningkatkan skala ekonomis hingga biaya produksi semakin murah. Yang ketiga ada sebagai sumber devisa negara. Adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa pada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat ada terjadinya hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan antar dua negara, tentunya saling menguntungkan dan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perdagangan antara negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih baik lagi, lebih efisien. Tentunya, perdagangan luar negeri memungkinkan negara untuk terus mengimpor mesin-mesin modern untuk memenuhi kuota produksinya. Penggunaan teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan produk kreatif lainnya. Next. Lalu ada faktor-faktor pendorong dari perdagangan internasional itu sendiri. Perdagangan internasional dapat didorong dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi digital, mendorong semua negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan internasional dengan saling melakukan ekspor dan impor barang ke luar negeri. Yang kedua ada yaitu faktor pendorong perdagangan internasional, kebebasan ekonomi. Dengan adanya kebebasan ekonomi, membuat sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Adanya transaksi jual beli antar negara meningkatkan devisa negara, serta kebebasan ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar bisa bersaing di pasar internasional. Yang terakhir adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Tentunya kita juga sama-sama tahu karena kondisi alam masing-masing negara itu cukup berbeda. Hal ini membuat negara harus saling berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Diperlukanlah kerjasama internasional dalam bentuk perdagangan internasional ini. Pasalnya, jarang sekali negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Azizeh. Terima kasih Arvina yang telah menjelaskan materi sebelumnya yang sangat baik. Selanjutnya saya Nurul Azizah akan menjelaskan materi tentang investasi luar negeri. Namun sebelum kita membahas investasi luar negeri, kita harus tahu dulu nih, apa sih investasi itu? Investasi adalah menanam uang untuk mendapatkan manfaat di kemudian harinya. Selanjutnya ada beberapa jenis investasi, yaitu next. Berdasarkan jenis investasi, itu ada investasi langsung. Maksudnya di sini merupakan investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha. Contohnya itu seperti investasi pada perkebunan, perikanan, pabrik, dan toko atau sejenis usaha sejenisnya. Selanjutnya ada investasi tidak langsung. Maksudnya adalah investasi pada aset finansial, bukan pada aset atau faktor produksi. Jadi kebalikannya dari investasi langsung. Itu contohnya itu seperti
investasi pada deposito, surat berharga, sekuritas gitu seperti saham maupun obligasi. Selanjutnya ada berdasarkan karakteristiknya. Next. Yang pertama itu ada investasi publik. Investasi publik ini dilakukan oleh negara atau pemerintah. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk membangun sarana dan prasarana pada suatu negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya itu karakteristik ini bersifat nirbala atau tidak non-profit gitu. Seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, taman, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, ada investasi swasta, yaitu dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha atau investor. Nah, investor ini bisa dilakukan dari dalam maupun orang asing. Contohnya itu seperti domestic indirect investment, FFI, gitu lah. Ini ada di sini ya pokoknya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang investasi luar negeri atau investasi asing. Next. Investasi asing secara langsung maksudnya adalah pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan di luar wilayah negaranya sendiri. Misalkan saya ingin investasi di perusahaan di Cina atau di mana gitu. Nah, menurut undang-undang itu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, istilah FDI atau PMA, penanaman modal asing, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Gitu. Jadi bisa di patungan orang asing dengan saya atau orang asing investasi di perusahaan saya itu misalkan. Selanjutnya, manfaat investasi. Manfaatnya ini untuk mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dalam negeri. Jadi perusahaan misalkan kekurangan dari dananya sehingga membutuhkan investasi asing. Selanjutnya menambahkan cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerima investasi asing langsung tersebut. Next. Nah, ini ada bentuk investasi secara langsung berdasarkan pendiriannya. Yang pertama itu ada FDI Greenfield. Itu investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi di mana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan asing di negara penerima tersebut. Selanjutnya, FDI merger. Investasi ini bentuk pembelian aset realnya itu dengan jalan untuk pengendalian andil kepemilikan sepenuhnya dari perusahaan yang berada di negara penerima investasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada FDI akuisisi. Maksudnya adalah investasi dalam bentuk pembelian aset finansial 10% atau lebih dari kepemilikan perusahaan yang sudah ada sebelumnya di negara penerima tersebut. Sedangkan yang terakhir FDI joint venture itu investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru di mana modal asing ini tidak hanya dimiliki oleh investor asing, tetapi dimiliki juga oleh investor
di dalam negeri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Terima kasih kepada Nurul Aziza yang telah menyampaikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengapa perusahaan-perusahaan ini memasuki pasar luar negeri. Memasuki pasar luar negeri itu jadi salah satu goals yang dimiliki setiap usaha atau bisnis. Tapi kenapa sih harus masuk ke pasar luar negeri? Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. Nah, dengan mengakses ke pelanggan baru, perusahaan itu bisa memperpanjang siklus hidup produknya. Jadi kan siklus hidup produk itu ada 4 fase kan. Ada pengenalan, perkembangan, kedewasaan, dan ada penurunan. Karena biasanya untuk memasuki pasar internasional atau pasar luar negeri itu berarti udah cukup di pasar domestik, artinya misalkan si perusahaan ini tuh jualan produk, tapi di produk yang dia jual di pasar domestik itu misalkan sudah mencapai fase kedewasaan, artinya setelah kedewasaan itu kan langsung penurunan. Untuk mensiasati itu, perusahaan itu melakukan perluasan usahanya ke pasar luar negeri. Jadi ketika masuk pasar luar negeri, produknya mulai dari pengenalan lagi. Jadi mulai dari fase terbawah. Selain itu, dengan mengakses ke pelanggan baru, perusahaan itu bisa mendapatkan pendapatan potensial dari pelanggan-pelanggan. Gitu. Yang selanjutnya adalah margin profitabilitas. Nah, margin profitabilitas ini, jadi di Indonesia misalkan ya, bukan berarti faktor produksi yang ada di Indonesia ini itu menawarkan harga yang terendah, paling rendah. Bisa jadi negara-negara lain di belahan dunia ini menawarkan harga yang lebih rendah lagi. Nah, karena perusahaan itu bisa memanfaatkan faktor produksi yang dijual di negara lain dengan harga yang lebih murah. Karena itu, perusahaan bisa meningkatkan profitnya karena pendapatan setelah dikurangi beban produksi atau biaya produksi itu akan lebih tinggi, menghasilkan profit yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, alasan yang ketiga adalah untuk lebih mengeksploitasi kompetensi inti. Di pasar luar negeri, itu nggak mungkin kan cuma ada 1 atau 2 perusahaan aja. Pastinya akan ada banyak perusahaan yang sama-sama bersaing, sama-sama melakukan perdagangan di pasar tersebut. Maka dari itu, perusahaan ini bisa mereplika kira-kira model berdagangnya, terus misalkan dari manajemennya, atau cara yang lain yang baik yang bisa ditiru oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar ini kurang lebih memiliki hubungan dengan alasan yang pertama. Jadi ketika perusahaan ini suatu waktu produknya itu mengalami sejenis pendapatannya nggak sebesar saat dulu gitu. Mungkin bisa dalam fase penurunan dan lain sebagainya. Maka dari itu perusahaan ini bisa melebarkan sayapnya ke luar negeri sehingga jadi mendapatkan alternatif pendapatan dari luar negeri. Jadi perusahaan ini nggak was-was ketika pasar domestiknya sepi karena ada backup dari pasar luar negeri. Selanjutnya ini bahan baku ini kurang lebih sama seperti yang margin profitabilitas tadi. Dan juga ini ada teknologi dan modal manusia. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Ervina, jadi perusahaan ini bisa mendapatkan teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di perusahaannya sendiri. Dan juga misalkan modal manusia ini kan perusahaan tuh bisa melihat kira-kira ada orang-orang yang potensial yang bisa membantu mengembangkan perusahaan ini menjadi lebih baik. Nah, salah satunya itu ditemukan di pasar internasional. Jadi kesimpulannya adalah semua goals perusahaan masuk ke pasar internasional itu agar bisa mendapatkan efisiensi usaha atau keuntungan dalam skala ekonomi yang lebih besar lagi, manfaat yang lebih besar. Next. Nah, tadi kan udah dikasih tahu gimana alasan atau manfaat keuntungan dari memasuki pasar luar negeri.
Lalu bagaimana caranya agar bisa memasuki pasar luar negeri? Jawabannya next. Nah, di sini ada yang pertama, bisa mempelajari regulasi dan persyaratan. Karena misalkan kita nih tinggal di Indonesia, lalu ingin memasuki pasar luar negeri, tidak mungkin hukum yang berlaku di Indonesia itu akan sama bukan tidak mungkin, besar kemungkinan akan berbeda dengan yang ada di Indonesia. Maka dari itu perlu dipahami, perlu dipelajari bagaimana regulasi hukum yang ada di pasar luar negeri juga di negara sasaran kita. Next ada melakukan riset atau penelitian. Kita kan nggak bisa nih tiba-tiba mau ya udah mau masuk pasar luar negeri tanpa tahu gimana kondisi di sana. Apa sih yang nggak dibolehin? Atau gimana tadi kira-kira si negara tujuan kita nih punya keinginan atau demand untuk produk kita atau enggak, atau gimana dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan riset supaya usahanya nanti lancar. Ketiga, di sini membuat rencana yang matang. Setelah tadi pelajari regulasi, lalu melakukan riset, ini perlu dilakukan atau perlu menyusun rencana yang matang. Gunanya apa? Kita sama-sama tahu ya kalau rencana yang nggak matang itu pasti akan ada celah-celah yang membuat nanti failure atau kegagalan. Yang keempat di sini memilih cara penetrasi pasar yang tepat. Ini gimana nih cara memperluas produk kita, memasarkan produk kita tuh kayak gimana? Apakah melalui distributor, ataukah kita langsung jualan langsung, ataukah melalui agen penjualan, ataukah bisa dengan joint venture atau gimana? Itu terserah. Tapi kita harus benar-benar paham gimana cara yang tepat. Yang kelima, setelah kita membuat semua rencana dengan baik, kita bisa melakukan pemasaran langsung ke praktiknya. Setelah melakukan praktik, bisa juga dengan cek ulang legalitas bisnis. Mungkin ada perkembangan hukum yang kita belum tahu. Nah, maka dari itu perlu dicek apakah produk kita ini udah sesuai dengan legalitas yang berlaku di sana ataukah belum. Kalau belum, berarti harus diperbaiki lagi. Selanjutnya, ini pilih transportasi logistik yang tepat. Dan ini perlu diperhatikan ya tentang logistik. Jangan sampai kita harus memilih transportasi logistik yang kredibel. Jangan sampai kita udah percaya nih sama satu agen logistik, tapi ternyata itu penipu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus benar-benar dicek apakah ini kredibel atau enggak. Lalu jalin komunikasi yang baik. Bisa dengan perwakilan. Jadi kan kita melakukan atau memasuki pasar luar negeri, otomatis kita akan menunjuk satu orang perwakilan, tim perwakilan untuk menghandle pasar internasional di sana. Supaya tahu gimana jalannya perusahaan di sana, maka kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Jangan sampai kita komunikasi atau pasif. Jadi bisa jadi kalau kita pasif, mungkin aja si orang yang kita tunjuk itu melakukan kecurangan atau dan lain sebagainya. Lalu memilih metode pembayaran internasional, misalkan dengan kartu debit atau master atau visa dan lain sebagainya ya. Lalu lakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi. Next. Nah, ini juga ada versi lain dari cara-cara untuk memasuki pasar internasional. Jadi kan yang pertama mempelajari regulasi ya. Kalau ini melakukan penelitian dulu. Setelah melakukan penelitian lalu membentuk tim. Timnya ini harus yang benar-benar kita percaya, harus yang siap sedia di sana, dan harus yang benar-benar kita percayai. Lalu setelah itu bangun hubungan dekat dengan pebisnis lokal. Hal ini bisa membantu kita ketika misalkan kita dari Indonesia ingin melakukan perluasan bisnis ke Jepang. Nah, kita ini perlu mendekati atau memiliki hubungan dekat dengan pebisnis di Jepang itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal-hal atau ada regulasi atau lain sebagainya yang tidak diketahui oleh orang asing, hanya diketahui oleh pebisnis, hanya diketahui oleh orang-orang lokal. Maka dari itu
ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan hal, itu bisa menjadi membantu kita untuk memperlancar usaha kita di sana. Lalu selanjutnya ini dengan mempelajari sistem pajak dan hukum, dan yang terakhir mempersiapkan pemasaran dan lain. Next. Selain yang tadi disebutkan, perusahaan juga bisa memasuki pasar internasional dengan melalui lisensi atau ekspor yang tadi disampaikan, lalu juga bisa melalui franchising, melalui kontrak manufacturing, international joint venture atau aliansi strategik, dan ada foreign direct investment. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Nabila. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Isabil yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Saya di sini Mutia Nabila akan menjelaskan strategi global atau multidomestik. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa strategi multidomestik adalah strategi di mana keputusan strategis dan operasi desentralisasikan ke unit strategis di mana masing-masing negara untuk menyesuaikan produk pada pasar lokal. Strategi multidomestik ini memfokuskan pada persaingan di masing-masing negara dengan asumsi bahwa setiap pasar berbeda, dan karena itu disegmentasikan oleh batas-batas negara. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Elvina, bahwa masing-masing negara itu mempunyai kelebihan dan kebutuhannya masing-masing. Misalnya di satu negara A, dia bisa memproduksi buku lebih banyak dibandingkan satu negara lain. Tapi di negara lain, dia bisa saja memproduksi sumber daya yang tidak ada di negara A. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai indikator strategi global. Yang pertama itu adalah pesaing utama di pasar utama bukan dari negara sendiri, tetapi ada juga dari negara lain. Dengan masuknya perdagangan luar negeri atau perdagangan nasional ini, maka yang kita nih bukan hanya lokal saja yang menjadi pesaing kita, tapi bisa juga dari negara luar negara kita. Yang kedua ada biaya dapat diturunkan dan efektivitas dapat ditingkatkan oleh adanya pemilihan lokasi yang terdapat aktivitas nilai tambahnya di negara yang berbeda. Maksudnya di sini bisa saja suatu brand memproduksi barang di negara lain karena negara lain ini memiliki harga sumber daya yang lebih rendah daripada negara mereka. Nah, maka dari itu dari negara yang membuat ini bisa dijual di negara yang manapun gitu dengan nama brand yang tetap sama. Jadi biayanya ini bisa diturunkan, tapi efektivitasnya tetap ditingkatkan. Selanjutnya ada standarisasi dari beberapa elemen produk atau strategi marketing tersedianya peluang untuk mencapai skala ekonomi. Yang keempat ada pesaing mempunyai potensi untuk menggunakan volume dan labanya dari suatu pasar untuk mensubsidikan perolehan posisi lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, bahwa misalnya satu brand ini biasanya tidak hanya mempunyai satu produk, tapi mereka ke produk-produk lain. Tapi bisa saja dengan nama yang berbeda ataupun pemasaran yang berbeda, sehingga posisinya pun akan berbeda. Tetapi sebenarnya ini merupakan satu brand yang sama. Selanjutnya ada penghalang perdagangan sebagai penghalang utama untuk masuk ke pasar. Contohnya ini suatu merek global dapat menjadi keunggulan. Maksudnya di sini adalah suatu merek yang sudah mempunyai nama dan dikenal masyarakat luas lebih mudah memasuki pasar baru dibandingkan benar-benar brand yang baru muncul. Nah, jadi misalnya nih, seperti kita tahu McDonald. Nah, McDonald ini pasti lebih mudah untuk membuka franchise di negara lain karena kita sudah tahu bahwa McDonald ini sudah terbukti gitu mereknya. Tapi jika kita lihat produk lokal dari negara kita, mungkin tidak bisa membuka cabangnya di negara lain karena negara lain ini tidak tahu produk kita ini apa, produk lokal kita ini apa, sehingga ini bisa menjadi penghalang untuk memasuki pasar global. Nah, selanjutnya ada risiko dalam
strategi multi domestik. Yang pertama ada produk dan jasa lokal memerlukan penyesuaian untuk menaikkan struktur biaya perusahaan. Nah, di sini karena produk dan jasa lokal ini dia harus memiliki kualitas yang sama dengan produk pesaing dari luar negeri, maka dari itu produk yang mereka jual itu harus mempunyai kualitas yang sama ataupun kuantitas yang sama dengan produk pesaing. Dan ini menyebabkan bisa aja menaikkan biaya perusahaan. Yang kedua, ada penyesuaian waktu lokal yang akan menimbulkan permasalahannya tersendiri. Misalnya nih, di suatu negara mungkin udah bisa nih 5G, tapi di Indonesia itu belum bisa 5G. Jadi 5G ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Bukan tidak bisa sih. Jadi memerlukan sedikit waktu yang lebih lama dibandingkan negara lain untuk masuk 5G di Indonesia. Karena hal ini bisa menimbulkan permasalahan antara negara satu dengan yang lain. Karena ketidaksamaan antara negara satu, negara produsen dengan negara yang dituju. Nah, yang terakhir adalah konsistensi dengan aspek permasalahan global. Penyesuaian lokal membutuhkan waktu yang banyak. Maksudnya di sini, setiap pasar negara itu berbeda-beda. Ada yang emang membutuhkan hanya barangnya saja, belum tentu kualitas. Ada juga yang membutuhkan kualitasnya masing-masing. Misalnya nih di Indonesia, banyak kan orang Indonesia lebih memilih yang murah dibandingkan kualitas yang bagus. Nah, tapi karena hal ini, jadi banyak investor ataupun dagang-dagang dari luar negeri yang menjual barang-barang murah tapi belum tentu kualitasnya bagus. Karena kita melihat lagi nih pasar di Indonesia ini memerlukan atau penyesuaian untuk pasar Indonesia ini adalah emang yang butuh barangnya bukan kualitasnya, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.